Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kita masih belajar secara daring karena situasi dan kondisi dalam kondisi sekarang ini masih dalam keadaan pandemi, maka kita harus tetap menjaga kesehatan dan tidak lupa selalu patuh pada protokol kesehatan, terutama menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak agar kita selalu terbebas dari virus corona. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama pembelajaran di tema 5 tentang ekosistem, masuk dalam pembahasan di subtema 2, pendekatan pembelajaran bermuatan pelajaran IPA. Video pembelajaran kali ini Bapak ambilkan dari buku penilaian buku Bupena dari penerbit Erlangga dan buku paket tema 5 tentang ekosistem dari buku pemerintah. Nah, mari kita persiapkan belajar bersama-sama. Dan Pak Bina berpesan supaya kalian bersiap diri untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia, itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di dalam suatu ekosistem atau hubungan timbal balik makhluk hidup satu dengan yang lain, itu dibedakan komponennya menjadi 2. Yang pertama adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala benda tak hidup yang mempengaruhi makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Sedangkan komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu lingkungan. Jadi kalau abiotik itu benda tak hidup, sedangkan biotik itu semua makhluk hidup. Nah, kita lihat ini. Ini adalah suatu ekosistem, bisa di laut atau di akuarium misalnya. Ya. Komponen abiotik yang ada pada gambar, contohnya adalah benda tak hidup tadi adalah air, udara, dan pasir, yaitu komponen abiotik. Sedangkan komponen biotik meliputi terumbu karang dan ikan. Nah, ini adalah contoh pada gambar yang saya tunjukkan pada video ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ekosistem banyak sekali. Jadi, bila mana itu komponen abiotik adalah benda tak hidup, bisa sinar matahari, bisa tanah, batu, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk komponen biotik, itu bisa salah satu dari tumbuhan, hewan, maupun manusia.
manusia. Kita lihat komponen biotik atau komponen makhluk hidup atau benda segala sesuatu yang tergolong dalam makhluk hidup. Nah, itu dibagi menjadi ada individu, ya, ada populasi, dan ada komunitas. Kita lihat individu. Individu itu adalah satu makhluk hidup. Ya. Contohnya adalah ikan. Satu ikan yang jenis yang sendiri, ya. Itu individu, hanya satu. Nah, itu masuk dalam komponen biotik. Kemudian yang kedua adalah populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu sejenis dalam ekosistem. Contohnya misalnya populasi ikan. Nah, itu adalah kumpulan individu. Jadi kalau individu itu hanya satu, sedangkan populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis dalam suatu ekosistem. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung. Itu disebut komunitas, ya. Bisa berbeda jenis yang ada di dalamnya. Nah, itu tiga yang tergolong dalam komponen biotik. Jadi masih dibagi menjadi individu, populasi, dan komunitas. Nah, sedangkan berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem itu dibagi menjadi dua. Ya, ada ekosistem alami yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Bisa hutan, danau, sungai, laut, dan sebagainya. Jadi intinya ekosistem alami itu terbentuk tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu terbentuk, ya, dengan adanya campur tangan manusia. Ya, ini diralat, ya. Kalau ekosistem buatan itu terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Tanpanya ini dicoret. Contohnya adalah akuarium, sawah, bendungan, dan tambak. Nah, itu contoh ekosistem buatan. Jadi dibuat dengan sengaja. Ya, saya ulangi, ya. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua. Ekosistem alami terbentuk tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan terbentuk dengan campur tangan manusia. Hati-hati itu, ada redaksi yang salah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, melalui makanan, makhluk hidup itu memperoleh energi yang dapat digunakan untuk tumbuh, bergerak, atau melakukan aktivitas. Nah, maka di alam, ya, terbentuklah interaksi, ya, makan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam itu bisa disebut dengan rantai makanan. Atau kalau boleh saya simpulkan, rantai makanan itu adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, setiap makhluk hidup dalam rantai makanan, rangkaian peristiwa makan dan dimakan, memiliki peran masing-masing
Ya, ada 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang pertama adalah sebagai produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, cara mudahnya, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dalam berfotosintesis adalah tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau contohnya banyak, bisa rumput, padi, jagung, ganggang, bayam, dan lain sebagainya. Nah, produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Itu peran yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Nah, yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga makhluk hidup tersebut mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Nah, contoh konsumen adalah hewan. Kalau produsen tadi adalah tumbuhan. Nah, di dalam konsumen ini masih dikelompokkan. Ada 3 kelompok, ya. Ada konsumen tingkat pertama atau tingkat 1 yang disebut sebagai produsen. Ya. Pemakan produsen. Nah, kelompok hewan pemakan tumbuhan atau herbivora atau kelompok pemakan produsen itu adalah konsumen tingkat 1. Saya ulangi ya. Konsumen tingkat 1 adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan atau bisa disebut hewan herbivor atau bisa disebut sebagai hewan pemakan produsen. Sedangkan konsumen tingkat kedua merupakan kelompok hewan pemakan hewan lain. Nah, ini disebut sebagai hewan karnivor atau hewan omnivor. Kemudian kelompok konsumen yang ketiga adalah konsumen puncak. Konsumen puncak itu adalah kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Jadi sudah tidak ada hewan yang bisa memangsa lagi, proses memakan lagi, dimakan ya. Jadi proses makan dan dimakan itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu namanya konsumen puncak. Jadi hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya namanya konsumen puncak. Kemudian yang ketiga, peran yang ketiga di dalam rantai makan itu adalah pengurai. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Jadi konsumen puncak tadi akhirnya mati, kemudian diurai oleh makhluk hidup yang lain. Nah, contohnya misalnya bisa cacing, bakteri, jamur, atau yang lainnya. Nah, penguraian tersebut itu menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen untuk hidup. Jadi itulah proses kehidupan ya, ada proses makan dan dimakan. Jadi akan selalu berputar, daur hidupnya selalu seperti itu. Ya, maka ini perlu dijaga keseimbangannya agar tidak terjadi perbedaan keseimbangan sehingga ada salah satu hewan yang punah. Nah, itu bisa terjadi karena ketidakseimbangan ekosistem. Nah, kita lihat gambar rantai makanan pada ekosistem sawah berikut. Nah, di sini ada padi, ada ulat, ayam, elang, dan pengurai. Kita lihat. Padi, ya, ini dalam perannya disebut sebagai
produsen atau tumbuhan hijau karena dapat membuat ya, bukan memakan, dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan ulat adalah konsumen pertama, perannya sebagai konsumen pertama. Nah, ini bisa dikategorikan herbivora ya. Herbivore. Hewan herbivore. Kemudian ayam itu konsumen kedua, sedangkan elang adalah konsumen ketiga atau konsumen puncak. Sebagai konsumen puncak, karena sudah tidak ada yang bisa memakan elang lagi. Nah, kemudian elang mati, kemudian diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, ini adalah contoh proses makan dan dimakan pada ekosistem sawah. Jadi tanaman padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh elang, dan saat mati tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai. Seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan yang lain. Ya. Nah, berikut ada aliran energi dari siklus nutrien dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, dalam proses makan dan dimakan tadi, terdapat aliran energi dan siklus nutrien. Aliran energi itu apa? Aliran energi itu adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Itu namanya aliran energi. Sedangkan nutrien itu adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Untuk melangsungkan kehidupan atau unsur hara. Nah, kita lihat aliran energi pada rantai makanan berikut. Nah, yang anak panah berwarna ini ya, apa artinya biru atau hitam lah, bisa dikatakan seperti itu, biru tua ya, yang agak gelap. Nah, ini merupakan bentuk siklus nutriennya. Jadi dari produsen dimakan burung pipit, ya, kemudian burung pipit bisa dimakan ular, ya, atau bisa dimakan elang juga, ya. Kemudian ular atau burung elang ya, harusnya burung elang. Burung pipit dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan pengurai, kemudian kembali prosesnya. Jadi dari energi matahari ini digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, kemudian dari energi panas, kemudian dilepas ke lingkungan, ya. Kemudian produsen akan dimakan oleh konsumen, jadi energi berpindah dari produsen ke konsumen, kemudian konsumen yang telah mati, itu nanti ya, jadi kemudian konsumen satu atau konsumen juga berpindah ke makhluk hidup lain, konsumen yang lainnya, begitu seterusnya, energi dilepas ke lingkungan, kemudian energi panas juga dari ular ini dilepas ke lingkungan, kemudian pengurai akan menguraikan konsumen yang telah mati oleh pengurai, kemudian dari energi konsumen yang mati tadi berpindah ke pengurai, kemudian diubah menjadi nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan, begitulah seterusnya. Nah, itu siklus nutriennya. Kemudian yang anak panah berwarna terang ini adalah aliran energinya. Jadi energinya berpindah. Misalnya dari produsen, energi panasnya dilepaskan ke lingkungan atau ke konsumen yang pertama. Kemudian konsumen pertama ini energinya akan dilepaskan ke lingkungan dan ke
konsumen kedua ular. Nah, konsumen kedua energi panasnya akan dilepaskan ke lingkungan dan ke konsumen ketiga atau konsumen puncak, elang. Elang energi panasnya dilepas ke lingkungan, kemudian elang ini mati, energinya akan dilepaskan ke pengurai. Kemudian pengurai, energi panasnya dilepas ke lingkungan, kemudian energinya akan diserap oleh tumbuhan. Hasilnya nutrien hara tadi diserap oleh produsen, begitulah seterusnya. Jadi siklus nutrien dan aliran energi dalam rantai makanan itu akan terjadi berlangsung secara terus-menerus. Ya. Nah, baik anak-anak, makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Ya. Makhluk hidup itu selalu membutuhkan makhluk hidup yang lain. Maka terjadilah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Ya. Itulah yang namanya simbiosis. Nah, jadi hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama itu namanya simbiosis. Perhatikan gambar yang ditunjukkan dalam video ini. Nah, ini adalah contoh gambar bunga yang dihinggapi oleh lebah. Ini misalnya di dalam ekosistem kebun, ya, kebun bunga. Nah, setiap atau semua makhluk hidup yang tinggal dalam ekosistem bunga itu tentu saling membutuhkan satu sama lain. Maka makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu dapat berupa simbiosis atau hubungan timbal balik antara keduanya dalam ekosistem yang sama. Ini adalah contoh gambar yang menunjukkan adalah peristiwa simbiosis. Nah, simbiosis itu digolongkan menjadi beberapa. Salah satunya yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti pada gambar bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena mendapat bantuan dalam proses penyerbukan, sedangkan lebah dapat diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Jadi keduanya ini saling menguntungkan satu sama lain. Ya, ini. Jadi bunga ini diserbuki lebah, ya, membantu dalam proses penyerbukan, sedangkan lebah mendapatkan nektar. Nah, contoh simbiosis mutualisme yang lain adalah ikan badut dan anemon laut. Ya. Kemudian kerbau dan burung jalak, manusia dan bakteri E. coli, kupu-kupu dan bunga. Nah, ikan badut dan anemon laut itu juga saling menguntungkan. Ya. Ikan badut dapat berlindung pada tumbuhan anemon laut, sedangkan anemon laut mendapatkan makanan dari sisa-sisa makan ikan badut. Atau kerbau dan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena kutunya dimakan burung jalak, sedangkan burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan dari kutu yang
ada pada kerbau. Atau manusia dan bakteri E. coli. Manusia diuntungkan karena proses pembusukan di usus besar ya oleh bakteri E. coli, sedangkan bakteri E. coli dapat mendapatkan sisa-sisa makanan dari proses pencernaan manusia. Kemudian kupu-kupu dan bunga hampir sama dengan apa yang dialami oleh lebah. Itulah simbiosis mutualisme. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah apa? Ya, benar. Ini adalah ikan hiu. Loh, ikan hiunya ternyata tidak sendirian. Di bagian tubuhnya terdapat ikan-ikan yang lain yang nempel. Nah, itu adalah contoh ikan remora. Nah, ikan hiu dan ikan remora ini ada hubungan timbal baliknya. Nah, hubungan keduanya inilah yang disebut dengan simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Saya ulangi, simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Ikan remora ini makhluk hidup yang diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu ini tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan oleh ikan remora. Nah, contoh yang lain, ini adalah gambar pohon yang ditumbuhi oleh tumbuhan paku. Ya. Tumbuhan paku itu mendapatkan tempat hidup dari pohon yang ditempeli atau pohon inangnya, pohon yang dijadikan tempat hidup. Sedangkan pohon tersebut tidak terganggu atau tidak diuntungkan. Jadi tidak terganggu, tidak dirugikan, diambil sari makanannya, tidak. Nah, ini adalah contoh simbiosis komensalisme. Contoh yang lain adalah anggrek dan pohon inangnya, sirih dan tumbuhan yang ditumpanginya, dan lain-lain. Anak-anak bisa mencari. Nanti silahkan cari di internet banyak sekali. Kemudian yang ketiga, nah, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar nyamuk yang sedang menggigit manusia atau sedang menghisap darah manusia. Nah, ini adalah hubungan timbal balik yang saling merugikan dan menguntungkan. Artinya apa? Interaksi yang terjadi pada peristiwa tersebut itu ada peristiwa yang diuntungkan dan makhluk hidup yang lain merasa dirugikan. Nyamuk diuntungkan karena mendapat sap makanan berupa darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat tertular dari penyakit yang dibawa oleh nyamuk atau menjadi gatal kulitnya. Nah, ini proses dirugikan, manusia dirugikan oleh nyamuk. Nah, peristiwa ini namanya adalah simbiosis parasitisme. Nah, ya, tadi nyamuk mendapatkan makanan dari darah, sedangkan manusia mendapatkan penyakit atau kulit terasa gatal. Ya.
Nah, contoh simbiosis parasitisme yang lain adalah kutu dan rambut manusia, atau kutu dan manusia, atau putri malu dan tumbuhan yang ditumpangi, benalu dan tumbuhan inangnya. Ini merupakan simbiosis parasitisme. Nah, kemudian yang keempat adalah predasi. Apa itu predasi? Predasi itu adalah hubungan antara makhluk hidup di mana satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya ikan paus atau ikan hiu memakan singa laut. Ini adalah bentuk predasi. Jadi makan dan saling memangsa. Kemudian burung elang memakan ikan. Jadi ini bukan hubungan timbal balik, tetapi ini adalah hubungan makhluk hidup di mana makhluk hidup satu memangsa makhluk hidup lainnya. Ini namanya predasi. Kemudian yang kelima adalah kompetisi. Kompetisi itu apa? Persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada hyena dan singa yang saling berebut makanan. Ada kompetisi di dalamnya karena memiliki kebutuhan yang sama. Jadi ingin mendapatkan daging dari hewan herbivora. Ya. Jadi persaingan antara dua makhluk hidup. Inilah yang disebut dengan kompetisi. Nah, anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari atau anak-anak dapat melihat di televisi itu banyak sekali hubungan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Apakah itu termasuk simbiosis, baik itu mutualisme, komensalisme, atau parasitisme, ataukah itu predasi, ataukah itu kompetisi. Silahkan anak-anak dapat mengeksplorasi diri, mencari bahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengalaman diri. Nah, ya, hyena dengan singa saat makan. Nah, baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa Pak Guru berpesan kalian selalu semangat belajar, meskipun belajar dengan model daring. Ya. Tetapi anak-anak juga perlu membaca buku, mencari sumber-sumber yang lain untuk melengkapi pengetahuan yang anak-anak miliki. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama di sekolah untuk belajar bersama kembali. Dan saya juga berpesan, jangan lupa untuk mendukung channel video pembelajaran ini. Jangan lupa mensubscribe, ya, klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, ya, agar kalian selalu mendapatkan video-video yang terbaru dari saya. Ya. Oke, kiranya cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Tuhan selalu memberkati. Amin.